Jadi vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita untuk melawan penyakit. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa memulai kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena di pamflet tadi kita sebarkan jam 10, namun terlaksana ini sudah jam 11.23 karena ada beberapa kesalahan teknis. Nah, kali ini saya bersama Bapak Dr. Nala ya, Dr. Nala yang akan menemani kita beberapa jam ke depan. Nah, sebelum ini saya akan memperkenalkan dulu ya Bapak Dr. Nala. Nama lengkap itu Dr. Nala Khodlil ya, Khodlil Mubarak Eshum. Tempat tanggal lahir Demak 9 Agustus tahun 1990. Alamat RT 1 RW 1 Duku Karangturi Bogosari Guntur Demak. Riwayat pendidikan SD Bogosari 1 angkatan 1996. SMP 2 Demak angkatan 2002, SMA 3 Semarang angkatan 2005, Fakultas Kedokteran Unisula angkatan 2008, Fakultas Sejarah Peradaban Islam angkatan 2010, Program Profesi Dokter Spesialis angkatan 2019. Riwayat pekerjaan itu bekerja di RSUD Sunan Kalijaga Demak, Rumah Sakit RSI NU Demak, terus Klinik Darussalam Muhammadiyah Demak. Nah, itulah CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Nanti kita akan membahas persoalan vaksinasi dalam perspektif medis dan agama. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman ya, beberapa 3 tahun ini kan kita masih dalam lingkup COVID-19, pandemi COVID-19. Itu mulai dari tahun 2019 ya Pak ya? Oh ya, 2019 akhir ya. Itu mulai COVID. Nah, banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah termasuk vaksinasi sampai saat ini. Awalnya itu PSBB dan lain sebagainya. Terus yang masih banyak diperdebatkan itu kan PPKM lagi ya sekarang ya. Nah, sekarang itu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sendiri masih diperdebatkan juga. Ada yang masih bimbang mau nggak divaksinasi gitu loh. Mau nggak vaksinasi dan masih bingung gitu loh. Apakah secara agama itu boleh apa tidak, dan apakah secara medis itu aman tidak kesehatannya ketika setelah selesai divaksinasi. Nah, untuk itu kita akan membahas persoalan ini. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti terus ini, tonton terus sampai nanti selesai kita membahas persoalan vaksinasi dalam perspektif medis. Nah, pertanyaan pertama ini Pak Dok terkait dengan orang kan belum paham terkait dengan vaksinasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi itu Pak Dok? Kalau membahas tentang vaksinasi kita harus terlebih dahulu tahu apa yang disebut dengan vaksin. Jadi vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita untuk melawan penyakit. Penyakit di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi penyakit-penyakit yang tidak disebabkan karena virus atau bakteri ini tidak bisa kita lakukan vaksin untuk mencegahnya. Adapun vaksin ini biasanya adalah diberikan dari virus yang sudah mati, Mas. Jadi bukan virus hidup yang aktif itu enggak ya. Jadi bagian dari virus atau bakteri yang mati kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang penerima vaksin ini, bisa dimasukkan lewat suntikan atau juga lewat tetes. Dan vaksin ini diberikannya itu harus tepat dosisnya dan tepat waktunya. Nah, seperti jika vaksin ini kan mungkin seperti vaksin itu ya, COVID ini kan COVID-19. Itu diberikan vaksinnya itu 2 kali. Kalau vaksinnya cuma sekali ya tidak akan efektif. Jadi vaksinnya juga 2 kali. Kemudian ada istilah yang mungkin agak bingung ya, yaitu imunisasi. Itu kan yang bersama ya. Kalau imunisasi adalah suatu proses pemberian vaksin Mas untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi kalau imunisasi itu proses peningkatan imun tubuh, kalau vaksin itu adalah
cara yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, Seperti itu. seperti itu ya teman-temannya. Jadi Pak Dokter juga tadi sudah menjelaskan terkait perbedaan juga antara vaksinasi dan imunisasi. Nah, selanjutnya ini manfaat dari vaksinasi nih Pak Dokter. Ya, manfaatnya ya. Manfaat tentu saja untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, Mas. Jadi tubuh kita kan jika ada bakteri atau virus yang masuk, jika belum divaksin, itu tubuh akan perlu waktu yang lama untuk merespon penyakit tersebut. Akan tetapi ketika sudah divaksin, maka tubuh akan cepat merespon sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat atau komplikasi yang ditimbulkan akan lebih ringan dibandingkan dengan penderita yang tanpa divaksin. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman harus vaksin karena supaya imun tubuhnya bertambah supaya apabila terpapar virus corona maka imun tubuhnya sudah kebal dan efek sampingnya juga lebih minimal. Lebih minimal gitu ya. Kemudian untuk tujuan vaksin ini yang pertama adalah pertama kan buat tubuh kita sendiri. Jadi kita agar tidak tertular oleh penyakit. Kemudian kita tidak menulari yang lainnya seperti itu, Mas. Oh, seperti itu. Jadi tidak bahaya untuk diri sendiri dan juga tidak membahayakan yang lain. Seperti itu. Jadi seperti ya teman-teman. Pokoknya nanti ikut aja vaksin gitu. Setuju. Nah, banyak kan orang-orang ini kan takut vaksin karena nanti efek sampingnya itu. Sebenarnya efek samping dari vaksin itu seperti apa sih, Pak? Kalau dalam dunia medis itu efek samping vaksin itu disebut dengan KIPI, Mas. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi ini kejadian ini biasanya itu bersifat ringan ya, kemudian tidak semua orang itu mengalami dan itu juga bersifat sementara, terus tidak semua orang itu mengalami hal tersebut ya. Kejadian ini kan bisa bersifat lokal. Paling sering itu adalah saat vaksin itu biasanya ada rasa pegel atau rasa bengkak atau sakit di daerah bekas suntikan tadi ya. Kemudian ada gejala yang lainnya mungkin demam, menggigil atau juga sakit sendi atau badannya itu lemas atau kepala pusing ya. Adapun efek samping yang paling parah tuh akan ada shock anafilaktik, Mas. Cuma itu sangat jarang terjadi ya. Biasanya itu pada individu atau seorang yang sebelumnya memang pernah ada sakit itu alergi yang parah sehingga akan lebih mudah untuk kena shock tadi. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak usah khawatir. Nanti ketika vaksin akan ada timnya juga. Jadi setelah vaksin akan dikasih obat untuk mengurangi gejala tadi dan nanti juga akan ditunggu sekitar 30 menit apakah ada apa tidak gejala yang ditimbulkan oleh vaksin tadi seperti itu. Jadi begitu ya teman-temannya efek samping dari vaksin tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter. Nah, beberapa efek samping dari vaksin pasti ada teman-teman juga yang takut kan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu siapa saja sih yang boleh mengikuti vaksin? Ya, yang sebenarnya tuh yang ini karena kita lagi itu ya Mas musim COVID ya, COVID. Jadi kita itu aja fokuskan untuk ini ya, untuk vaksin COVID-nya tadi. Jadi vaksin ini bisa diikuti oleh semua usia. Akan tetapi ada beberapa pengecualian ya. Yang pertama itu yang punya tensi tinggi, Mas. Tensi tinggi yang lebih dari 180 itu tidak boleh divaksin ya. Yang kedua ada riwayat alergi yang parah ya, karena kan yang namanya vaksin itu adalah benda asing ya, Mas ya. Benda asing dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti jika tubuh ini memang sebelumnya punya alergi, nanti akan ada reaksi alergi seperti itu. Kemudian juga pernah sakit stroke dan juga pernah sakit tumor, Mas. Tumor yang belum terobati dengan bagus. Maka itu dan itu di pengecualian untuk tidak divaksin gitu. Tapi pada dasarnya semua orang boleh divaksin. Gitu, Mas. Jadi teman-teman begitu ya. Sebenarnya semua orang itu bisa untuk divaksin, tetapi ada pengecualian seperti tadi
tensi tinggi, terus ada alergi yang parah, terus ada penyakit stroke, terus tumor yang belum diterapi dengan baik. Oh ya, diterapi dengan baik, diobati dengan baik itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, seberapa nyaman sih ketika melakukan vaksinasi dari sisi Jadi kesehatan? yang perlu diketahui dalam proses vaksin ya. Jadi sini kita fokusnya lebih ke vaksin COVID-19 Mas. Untuk vaksin COVID ini ada 4 meja Mas, atau 4 step. Jadi step yang pertama, di meja pertama ya, nanti penerima vaksin saat datang nanti akan didata ya. Yang vaksin tadi akan ngasih kartu pengenal seperti NIK ya, seperti KTP, nanti akan didata, datanya NIK dan nama siapa dan tempat tinggal ya. Setelah data diinput nanti akan masuk ke meja yang kedua ya. Meja yang kedua nanti akan dilakukan screening penyakit-penyakit yang mungkin pernah dialami atau hal-hal yang mungkin yang merupakan kontraindikasi dari vaksin tersebut. Jadi kita tidak langsung main suntik Mas. Jadi meja yang kedua nanti kita cari tahu dulu intinya pasien ini bisa nggak divaksin ya gitu. Kemudian setelah lolos screening, maka di meja yang ketiga nanti akan dilakukan vaksin. Untuk vaksin COVID ini nanti akan disuntikan Mas, disuntikan di lengan atas ya. Biasanya lewat otot ya, disuntikan. Kemudian nanti setelah disuntikan nanti akan pindah ke meja yang keempat. Meja yang keempat nanti pasien akan dituliskan data vaksinnya tanggal berapa, kemudian tanggal vaksin berikutnya tuh kapan. Setelah itu juga pasien akan diedukasi ya Mas. Jadi kemudian pasien akan disuruh untuk menunggu sekitar 30 menit. Apakah ada apa tidak reaksi yang ditemukan oleh vaksin tadi ya, seperti itu Mas. Jadi insya Allah untuk vaksin ini aman ya. Sepanjang di meja yang kedua nanti kalau memang ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta, mohon untuk bilang ke petugasnya nakes. Jadi nakesnya bisa bisa persiapan jika nanti ada apa-apa seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk melakukan vaksin itu sangat aman karena sudah dijelaskan tadi sebelum melakukan vaksinasi itu ada beberapa tahap yang dilalui. Perlu dicekkan apakah layak tidak untuk melakukan vaksinasi. Nah, kemarin ini ada titipan pertanyaan ini, pernyataan yang mengatakan jika vaksin adalah memasukkan virus COVID-19 ke dalam tubuh, lalu daya tubuh yang tidak kuat bisa meninggal. Apakah benar itu misalnya seperti itu? Jadi ini ya Mas, ini isu hoax yang sering muncul ya di masyarakat. Jadi untuk vaksin ini, jadi kita harus ini Mas untuk menjawab pertanyaan itu ya Mas yang tadi. Vaksin ini adalah yang kita masukkan adalah virus atau bakteri yang sudah mati Mas, atau yang sudah dilemahkan. Jadi bukan yang masih ganas itu dimasukkan, enggak. Kemudian atau bagian dari virus tadi yang dimasukkan ya. Kemudian yang kedua adalah tahap vaksin. Untuk vaksin COVID ini ada 2 tahap Mas. Jadi tahap 1 dan tahap kedua. Ibaratnya tahap 1 ini adalah tahap yang kita gunakan untuk membangun fondasi dulu. Tahap yang kedua ini tahap untuk membangun dinding dan juga atapnya seperti itu ya. Untuk tahap yang pertama, ketika vaksin ini disuntikan ke dalam tubuh ini baru merespon atau ada yang namanya antibodi untuk meningkatkan imun tadi pada hari ke-21 sampai 28 Mas. Jadi di bawah hari 21 ini vaksin belum bekerja Mas. Jadi di bawah hari 21 ini ketika penerima vaksin itu tadi masih kontak dengan yang sakit COVID, maka kemungkinan tertular sangat tinggi karena vaksin tadi baru memberikan imun atau kekebalan tubuh setelah hari ke-21 sampai hari ke-28 ya seperti itu. Kemudian untuk tahap yang kedua Mas, tahap kedua itu disuntikan ya setelah tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua ini vaksin baru bereaksi setelah
hari ke-14 sampai ke-21. Jadi sebelum tanggal ini untuk penerima vaksin masih sangat rentan Mas untuk terkena. Jadi ibarat kata vaksin pertama sampai vaksin yang kedua ini nanti membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk vaksin ini bisa dikatakan sempurna untuk menangani COVID tadi. Tapi ingat, vaksin ini cuma efektif sekitar 85 sampai 95% Mas. Jadi sekitar 5 sampai 15% itu masih bisa terkena virus. Ya. Seperti itu Mas. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang berita hoax yang memasukkan virus COVID itu ternyata tidak benar. Itu semua hanyalah berita hoax. Nah, selanjutnya ini pertanyaan ini dari segi agama ini. Oh, iya. Maksudnya kalau dari segi agama vaksinasi itu aman atau tidak, Pak? Oh. Boleh apa tidak gitu loh. Oh iya, iya. Ya ini untuk menjawab tadi Mas, ada 2 dalil usul fikih yang akan saya gunakan. Jadi berdasarkan kaidah usul fikih yang ke-13, yang isinya adalah bahaya itu harus dihilangkan Mas. Jadi kita melakukan vaksin untuk menghilangkan bahaya dari virus corona seperti itu. Kemudian dalil yang ke-18 Mas dari usul fikih adalah jika ada 2 kerusakan, maka kita harus meninggalkan kerusakan yang lebih besar dan kita lebih memilih untuk kerusakan yang lebih kecil seperti itu. Jadi ibaratnya jika orang itu terkena COVID-19 itu kan kerusakan besar, ya. Dan kita melakukan vaksin ini, kita ya boleh dikatakan melakukan kerusakan yang lebih kecil Mas. Tapi juga itu kan juga sebenarnya bukan kerusakan ya, tetapi kan memang ada efek sampingnya seperti itu. Jadi dengan menggunakan 2 dalil tadi maka dapat disimpulkan untuk melaksanakan vaksinasi COVID ini adalah lebih diutamakan daripada kita terkena COVID-19. Tapi memang tidak menjamin kita benar-benar bebas dari COVID tadi. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang berkaitan agama itu sudah ada kaidah usul fikih tadi. Yang pertama itu kaidah yang ke-16 dan yang kedua itu kaidah yang ke-18. Ke-13 dan 18. 13 dan 18 ya Pak ya. Intinya adalah kita lebih mengutamakan untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar. Oh ya, seperti itu. Nah, kembali ke yang itu tadi Pak, banyak berita terkait dengan hoax dulu. Pandangan Bapak terkait dengan berita hoax tentang vaksin di media sosial itu seperti apa? Jadi berita hoax yang paling sering didengar adalah setelah menerima vaksin nanti banyak yang meninggal ya Mas atau mati ya. Jadi kita harus tahu proses vaksin itu tadi Mas. Jadi menurut data dari Depkes itu yang meninggal itu adalah yang belum menerima vaksin Mas. 90% yang meninggal itu adalah yang belum pernah vaksin seperti itu. Terus vaksin ini baru benar-benar bekerja setelah pemberian vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua. Jadi sekitar 14 sampai 21 hari setelah vaksin yang kedua diberikan. Jadi ketika belum 21 hari setelah vaksin kedua itu diberikan, itu masih sangat rentan terkena COVID Mas. Ya, kan ada tuh banyak yang sudah divaksin itu lepas masker, ya itu salah. Ya, sebenarnya walaupun sudah divaksin, walaupun sudah diberikan vaksin yang tahap kedua, akan tetapi kita harus selalu menerapkan program 5M Mas. Kalau dulu kan 3M ya, sekarang 5M dan 3T. Ya, seperti itu. Jadi intinya yang meninggal tadi itu diakibatkan karena belum menerima vaksin Mas. Yang kedua itu mungkin sudah menerima vaksin tapi belum genap 14 sampai 21 hari setelah diberikan vaksin yang kedua, dan kemungkinan juga punya komorbid yang lain atau penyakit yang lain selain COVID tadi. Jadi seperti itu. Begitu ya teman-teman, ketika ada berita hoax yang tersebar di media sosial itu teman-teman jangan langsung percaya. Nah, tanyakan dulu kepada yang ahlinya, misalnya dari
Kementerian Kesehatan, kita lihat data terkait dengan sebenarnya benar nggak sih apabila diberikan vaksin itu orang akan meninggal. Nah, Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa sebagian besar itu yang meninggal yang belum divaksin. Yang belum divaksin. Yang belum divaksin ya. Begitu teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti vaksinasi supaya mencegah penularan COVID-19. Betul sekali, Mas. Nah, selanjutnya ini Pak terkait dengan pesan kepada orang yang belum vaksin dan orang yang sesudah vaksin itu. Oh iya. Pesannya untuk Bapak Ibu semuanya, adik dan kakak, Mas dan Mbak, Pak D, Buli dan Om yang belum divaksin atau takut untuk divaksin. Jadi vaksin ini memang tidak menjamin kita untuk bebas dari COVID. Tetapi dengan adanya vaksin tadi, maka apabila kita terkena COVID, maka gejalanya mungkin akan lebih ringan. Kemudian efek samping yang ditimbulkan juga akan lebih ringan. Dan ketika efek samping dan gejala itu lebih ringan, maka tingkat kematian karena vaksin tadi akan lebih ditekan. Seperti itu, Mas. Kemudian dengan vaksin kita dapat melindungi diri kita dari COVID-19 dan kita tidak menularkan COVID tadi kepada yang lain. Ya seperti itu. Kemudian untuk yang sudah divaksin, jadi ingat vaksin ini ya Mas, untuk vaksin di Indonesia itu kan menggunakan vaksin Sinovac ya Mas ya. Iya. Jadi itu memang untuk efektivitasnya sekitar 63,5% Mas. Jadi memang walaupun sudah divaksin ya, tetap patuhi protokol 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua menjaga jarak minimal 1 meter. M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air dan dengan sabun dan air yang mengalir. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. M yang kelima yang sekarang sedang digelarkan oleh pemerintah lewat program PPKM adalah kita mengurangi mobilitas seperti itu. Kemudian untuk yang sudah terkena COVID ini juga sekarang ada program ya yang namanya 3T. T yang pertama adalah tes Mas. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya mungkin tinggal di tempat yang banyak orang terkena vaksin Mas, sebaiknya memang segera tes swab antigen atau PCR ya. Kemudian yang kedua adalah jika mungkin tesnya tadi positif, maka segera melakukan tracking Mas. Jadi kita sudah kontak sama siapa, mungkin kontak sama keluarga itu juga harus dites juga. Takutnya nanti juga itu Mas itu ya menular. Kemudian juga yang terakhir adalah treatment ya. Jadi ketika tadi sudah mungkin terkena COVID atau hasilnya positif, segera melakukan treatment dengan melakukan isolasi mandiri seperti itu ya. Jadi seperti itu teman ya, kita sudah sampai ke penghujung pertanyaan tadi ya, sudah selesai dijawab semua oleh dokter terkait dengan vaksinasi dari segi kesehatan dan dari segi agama. Nah, ada beberapa catatan yang saya ambil dari diskusi kali ini, yaitu terkait bahwa vaksin itu aman dari sisi agama, baik dari sisi medis, aman dari sisi medis dan sisi agama. Nah, untuk itu saya sarankan kepada teman-teman semua yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi supaya mencegah penularan COVID-19 yang kasusnya semakin meningkat di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya Pak ya. Saya Afriansah mengundurkan diri. Saya mohon maaf apabila saya dan Pak Dokter melakukan kesalahan yang kita tidak sadari. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.